Oke, baik. Kali ini kita akan membahas proses beta oksidasi. Jadi proses beta oksidasi ini adalah merupakan proses yang penting untuk memperoleh energi dari makanan atau intake diet kita dari lipid. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan kita itu sumber lipid yang paling banyak di dalam makanan kita itu adalah dalam bentuk trigliserida atau lebih sering kita sebut dengan triacylglycerol. Jadi trigliserida ini nantinya akan diputus atau akan dihidrolisis menjadi asam lemak bebas. Nanti dia akan diputus menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini nantinya akan masuk ke dalam sel kita. Nah, sel apa yang akan ada proses beta oksidasi ini atau masuknya asam lemak bebas ini? Yang pertama yaitu adalah sel pada otot jantung, kemudian pada otot rangka, dan juga pada liver. Nah, asam lemak bebas ini akan dapat masuk ke dalam sel. Oke, kita akan coba tuliskan asam lemak bebas ini. Ini ada R, CH2, OH. Oke, ini adalah C1-nya, ini ada C2, ini ada C3. Nah, ini kita sebut juga dengan C alfa, ini kita sebut juga dengan C beta nantinya. Nah, asam lemak bebas ini juga dapat, karena dia bisa masuk ke dalam sel, nah dia juga dapat nantinya keluar sel dengan mudah. Nah, tentunya ini tidak kita inginkan. Nah, bagaimana cara menghambatnya? Cara menghambatnya adalah dengan cara atau dengan bantuan dari enzim fatty acyl CoA sintase. Dengan bantuan enzim fatty acyl CoA sintase. Oke, apa yang kita butuhkan di sini? Nah, yang kita butuhkan di sini adalah kita butuh HS-CoA. Nah, kita butuh HS-CoA di sini. Kemudian juga kita butuh energi. Sehingga nanti akan dihasilkan nanti pirofosfat dan juga dalam bentuk AMP. Nah, adanya pirofosfat di sini ini disetarakan, energi yang dibutuhkan itu adalah disetarakan dengan 2 ATP. ATP. Nah, apa yang terbentuk dari hasil reaksi ini? Maka yang terbentuk adalah fatty acyl CoA, R, CH, CO. Nah, ini S, CoA. Oke. Oke, di sini juga akan dikeluarkan adanya H2O. Nah, tadi kita ketahui bahwa kita tidak menginginkan free fatty acid ini keluar dari sel kita, makanya kita hambat dengan cara mereaksikan dia dengan HS-CoA. Nah, secara otomatis ini nantinya ini tidak akan bisa keluar. Ini tidak akan bisa keluar. Nah,
efeknya juga adalah ini juga tidak bisa masuk. Dia juga tidak bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah permasalahan ketika dia tidak bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, bagaimana cara dia masuk ke dalam mitokondria? Maka dia akan dibantu oleh karnitin. Dia akan dibantu oleh karnitin. Nanti dia akan bereaksi nanti akan terbentuklah nanti ini asil karnitin. Jadi RCH2, CH2, CO, karnitin. Dan dikeluarkan HS-CoA. Nah, asil karnitin inilah yang dapat kita kita gunakan atau inilah yang dapat nantinya masuk ke dalam membantu masuk ke dalam mitokondria. Oke. Nah, asil karnitin ini masuk ke dalam mitokondria. Nanti di dalam mitokondria ini senyawa ini akan diubah kembali. RCH2, CH2, CO, karnitin. Ini akan diubah kembali. Jadi nanti akan direaksikan kembali dia dengan HS-CoA. Oke. Oke, nantinya akan menghasilkan RCH2, CH2, CO, S-CoA. Nah, kemudian karnitinnya kembali dilepas. Jadi karnitin ini hanya berfungsi sebagai pembantu atau molekul pembawa dari dalam dan luar sel. Nah, kemudian karnitin ini akan kembali keluar dan akan bereaksi dengan senyawa-senyawa fatty acyl CoA kita yang lainnya. Oke, nanti ini fatty acyl CoA inilah nanti yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam proses beta oksidasi. Nah, proses beta oksidasi untuk menghasilkan nantinya energi. Nah, proses beta oksidasi sendiri akan dijelaskan secara terpisah pada video berikutnya.